Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat peran institusi internasional dan WTO dalam perdagangan global, serta tantangan yang dihadapinya. Nasional mendorong pertumbuhan ekonomi global, namun tanpa aturan bisa memicu konflik. Institusi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia hadir untuk mengatur, mengawasi, serta menciptakan keadilan dalam perdagangan. Lembaga ini berperan menjaga stabilitas ekonomi, menyelesaikan sengketa, dan mendorong keterbukaan pasar. Meski begitu, sering muncul kritik karena kebijakan mereka dianggap lebih menguntungkan negara maju dibanding negara berkembang. Peran institusi internasional dalam perdagangan global. Institusi memegang peran penting sebagai pengatur utama dalam perdagangan internasional, karena mereka bertugas merancang aturan, regulasi, dan kerangka kerja yang mendorong perdagangan agar berjalan secara efisien, transparan, dan adil. Contohnya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO berperan dalam mengelola perjanjian perdagangan global, menyelesaikan perselisihan antar negara, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi anggotanya. Selain itu, lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF turut memberikan dukungan keuangan dan bantuan teknis untuk memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus membantu negara-negara meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan global. Peran WTO sebagai lembaga utama perdagangan dunia. World Trade Organization atau WTO lahir dari perundingan panjang di bawah GATT sejak tahun 1948 dan akhirnya resmi berdiri pada 1 Januari 1995 melalui Uruguay Round. WTO berperan penting dalam mengatur perdagangan barang, jasa, serta hak kekayaan intelektual dengan prinsip liberalisasi agar perdagangan antar negara lebih adil dan terbuka. Hasil dari Uruguay Round mencakup pemotongan tarif, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kewajiban negara anggota untuk melaporkan kebijakan perdagangan secara berkala. Namun, WTO juga mendapat kritik, terutama terkait kurangnya transparansi dalam perundingan, minimnya perhatian terhadap kepentingan negara berkembang, serta proses negosiasi yang cenderung didominasi negara besar. Dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 prinsip dasar, yaitu 1. Most Favored Nations, atau MFN, menegaskan bahwa setiap komitmen berlaku sama untuk semua anggota WTO tanpa diskriminasi. 2. Tariff Binding mewajibkan negara anggota mengikat daftar produk dengan tarif yang ditetapkan secara hukum. 3. National Treatment melarang diskriminasi antara produk impor dan produk dalam negeri, baik melalui pungutan, peraturan, maupun undang-undang. 4. Perlindungan melalui tarif, mengatur bahwa proteksi industri dalam negeri hanya diperbolehkan lewat tarif, bukan instrumen lain. 5. Special and Differential Treatment atau S&D memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang agar lebih mudah melaksanakan ketentuan WTO. Tantangan perdagangan internasional. Tantangan perdagangan internasional meliputi beberapa hal penting. Inflasi dapat menaikkan biaya produksi dan menurunkan ekspor, meski kadang juga mendorong daya saing produk di pasar global. Fluktuasi nilai tukar juga berpengaruh, di mana apresiasi melemahkan ekspor, sementara depresiasi meningkatkan biaya impor. Selain itu, efektivitas pemerintah sangat menentukan. Kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan perdagangan, sedangkan kebijakan yang gagal justru bisa memicu krisis. Terakhir, keterbukaan perdagangan memberi banyak manfaat seperti peningkatan investasi dan efisiensi, tetapi juga membuat perekonomian lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Itulah pembahasan singkat mengenai perdagangan internasional dan peran lembaga global di dalamnya. Semoga membantu dan terima kasih sudah menyimak.